Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahmansyah. Eh, saya dari kelas Sistem Pakar Ruang 1 dengan nomor NPM 1970065161126. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian sistem pakar, diagnosa hama dan penyakit pada tanaman padi dengan metode forward chaining. Di presentasi kali ini saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan dan bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 penutup. Untuk pendahuluan bab 1, yang melatar belakangi penelitian ini yaitu tanaman padi merupakan salah satu tanaman budidaya yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Padi ini menghasilkan beras yang merupakan makanan pokok di Indonesia, sehingga tanaman padi ini sering dijumpai di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi tanaman padi ini merupakan salah satu bidang pertanian yang ada hampir di setiap wilayah Indonesia. Sistem pakar ini berlaku seperti seorang pakar yang ada pada bidangnya untuk memecahkan satu masalah tertentu. Nah, sistem pakar ini didasarkan pada sistem pengetahuan sehingga memungkinkan komputer dapat berpikir dan mengambil keputusan atau kesimpulan dari beberapa kumpulan kaidah. Kemudian yang berdasarkan latar belakang tersebut, kita membuat rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana membuat sistem pakar untuk mengetahui penyakit pada padi dengan menggunakan metode forward chaining yang dapat membantu petani mengetahui hama penyakit pada tanaman padi dan memberikan informasi penyuluhan penyakit yang menyerang tanaman padi. Dan yang kedua, rumusan masalahnya itu bagaimana menerapkan metode forward chaining membantu petani mengetahui hama penyakit pada tanaman padi dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Kemudian adapun batasan masalah di dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah mendiagnosa penyakit pada tanaman padi sesuai dengan gejala yang ada pada metode dengan metode forward chaining. Kemudian yang kedua yaitu jenis dan hama penyakit yang akan dibahas yaitu hama ulat, tikus, dan penyakit yang dibahas adalah hawar daun bakteri dan tungro pada tanaman padi yang umumnya sering menyerang tanaman padi. Output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa informasi jenis hama dan penyakit pada tanaman padi dan pemberian solusi untuk mengatasinya. Kemudian untuk tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu untuk membantu petani dalam mendiagnosa hama dan penyakit yang ada pada tanaman padi, dan selain itu juga membangun sistem pakar yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mengidentifikasi atau membuktikan dugaan terhadap hama dan penyakit pada tanaman padi. Kemudian tujuan penelitian ini juga untuk menjadi rujukan informasi bagi masyarakat dan petani dalam diagnosa hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi agar dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk penanganan secara efisien dan akurat. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode studi literatur, usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan terhadap penelitian ini. Studi data yang diperoleh dari ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah dan sumber-sumber lainnya dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode inferensi forward chaining. Inferensi ini merupakan otak dari sistem pakar yang berupa perangkat lunak yang melakukan tugas inferensi penelaran sistem pakar, bisa dikatakan atau sebagai mesin pemikir. Metode ini dimaksudkan untuk membantu para petani dalam diagnosa penyakit tanaman padi.
Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Menurut Arhami, forward chaining merupakan suatu rantai yang dicari atau dilewati dari suatu permasalahan untuk memperoleh solusinya. Sedangkan Kusrin menyebutkan bahwa runut maju berarti menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Forward chaining atau runut maju merupakan strategi pencarian fakta yang bersumberkan dari data. Dari data tersebut dicari suatu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Uh, Metode inferensi ini menggunakan forward chaining yang akan melakukan sebuah penalaran dari suatu masalah kepada solusinya. Dan prosesnya akan terus diulang sampai ditemukan sebuah hasil. Ini alur metode forward chaining dan ini aturannya. Sini ada jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2 maka C sama dengan 3. Atau bisa jika X sama dengan melata dan memakan tikus, maka X adalah ular. Seperti itu contohnya. Di sini ada alur dari referensi di mana ada observasi akan menghasilkan sebuah aturan F1. Dari aturan ini akan dihasilkan sebuah fakta akan ditesai menjadi aturan dan setelah itu disimpulkan. Kemudian kita ke bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini membahas tentang penyebab rendahnya produktivitas tanaman padi akibat dari penyakit dan hama di dalam kondisi tertentu, di mana hal tersebut menyebabkan padi mengalami gagal panen akibat terserang penyakit dan hama, dan kerugian dapat dialami oleh para petani. Kerugian tersebut disebabkan oleh lambatnya penanganan atau pencegahan terhadap penyakit tanaman padi. Ada beberapa petani yang mengalami penyakit padi, jadi dia tidak melakukan langkah pencegahan sesuai dengan langkah yang tepat. Dari masalah tersebut dapat diberikan solusi melalui pengembangan sistem pakar yang dapat menggantikan peran kerja seorang ahli dalam bidang pertanian khususnya tanaman padi, sehingga bisa membantu petani dalam mencegah atau merawat tanaman padinya agar terbebas dari penyakit dan hama. Kemudian ini adalah tabel tanaman padi, tabel hama dan penyakit pada tanaman padi. Hama yang pertama itu ada ulat tentara, ada terip padi, ada orang-orang, ada walang sangit, ada waring coklat, ada tikus, ada burung emprit. Di sini disebutkan gejala dan bagian-bagian yang diserang. Di ulat tentara ada gejalanya yaitu tulang daun, bagian diserang itu daun dan batang. Kemudian ada trip padi, ini gejalanya daun tergulung dan berubah warna, bagian diserang itu bagian padi. Ada orang-orang, hama orang-orang, gejalanya adalah daun mengalami perubahan warna. Kemudian ada walang sangit, daun terdapat bercak. Ada waring coklat, gejalanya itu berubah warna menjadi kekuningan. Dan ada tikus, hama tikus, gejalanya itu banyak padi roboh dan tampak butak serangan tikus. Kemudian berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari gejala hama pada tanaman padi, untuk memudahkan proses diagnosa, maka diberikan kode dan dikelompokkan dalam beberapa kategori. Di sini ada kategori gejala hama pada akar padi dikodekan dengan kode KG1. Kemudian ada gejala hama pada batang padi dikodekan dengan KG2. Ada gejala hama pada daun padi dikodekan dengan KG3 dan gejala hama padi umum dikodekan dengan KG4. Kemudian setelah itu dirincikan gejala yang ada untuk mempermudah analisa penelitian.
Kode GA1 untuk gejala pertumbuhan bibit terhambat, kode GA2 untuk gejala bibit layu dan mudah dicabut, GA3 banyak padi yang roboh, GB1 terlihat potongan tangkai malai, GB2 tanaman kelihatan terbakar, GB3 terdapat bintik hitam pada padi, GC1 tangkai padi rusak, GC2 beberapa gabah tidak terisi, dan GC3 tampak botak serangan tikus, GD1 bibit berubah menjadi kekuningan, GD2 taman padi menjadi layu, dan GD3 tunas yang sedikit. Selanjutnya dipetakan berdasarkan kategori penyakit dan gejalanya. Di sini ada tabel yang memetakan kategori penyakit dan gejalanya. Penyakit bercak daun coklat itu gejalanya bisa menyerang pada buah yang bertumbuh dan menyerang biji kacamba, dan solusi yang digunakan jangan menggunakan urea yang berlebihan dan imbangi dengan unsur K. Kemudian ada penyakit hawar daun bakteri. Penyakit ini menyerang daun padi dan titik tumbuh. Terdapat garis-garis di antara tulang, garis-garis kehitaman, daun mengering. Solusinya itu pengaturan pola tanaman dan waktu tanaman yang serempak dalam satu hamparan. Kemudian penyakit tungro ini gejalanya daunnya mengering, daun mati, dan daun terkulai. Solusinya mencabut dan membakar tanaman yang terinfeksi. Kemudian menanam padi saat populasi hama rendah. Kemudian ada penyakit fusarium yang menyerang tangkai malai dan menyerang titik tumbuh padi. Solusinya itu merenggangkan jarak tanam dan menelupkan bibit ke dalam air campuran cairan pestisida. Dari data penyakit yang dikumpulkan tersebut, selanjutnya dibuat kode penyakit untuk mempermudah diagnosa. Ini adalah tabel kode penyakit. Ya, KP1 yaitu bercak dan daun coklat, KP2 hawar daun bakteri, KP3 tunglo, KP4 fusarium. Setelah dilakukan pengkodian itu terdapat penyakit-penyakit selanjutnya yang dilakukan pengkodian pada tabel di bawah ini. Hasil uji coba input dan data gejala yang dimasukkan oleh pengguna berupa gejala berakit yang akan diproses oleh sistem guna mendapatkan hasil diagnosa penyakit tanaman padi. Untuk melakukan itu terdapat beberapa rules atau aturan yang akan diterapkan. Jadi ada contoh rulesnya. Jika R1 sama dengan if G1 dan G2, maka D1. Rules 2 if jika G3 dan G4 dan G5, maka D2. Kemudian kita akan melakukan langkah forward chaining. Gejala yang terdeteksi di sini ada G3. Di sini kita memakai gejala G6, G7 dan G8. Maka yang dihasilkan G3 itu G1 with 1/3 dikali 100% sama dengan 33%. Jadi dapat diperoleh hasil diagnosa kemungkinan penyakit disebabkan hama tikus sebesar 33%. Kemudian bab 4 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Sistem pakar ini kesimpulannya yaitu dapat digunakan untuk mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman padi, dan metode forward chaining dapat digunakan penyuluh dan petani dalam membantu proses diagnosa hama tanaman padi dengan cara memasukkan gejala-gejala yang terjadi pada tanaman padi dan juga mampu memberikan informasi tentang penyakit dan hama padi, serta mampu menerapkan langkah preventif untuk mengatasi masalah yang ada pada padi. Kemudian sistem pakar ini juga didesain untuk menyimpan pengetahuan dari keahlian seorang pakar tanaman padi, sehingga nanti sistem yang dikembangkan dapat menjadi acuan. Sarannya yaitu agar penelitian ini sering dilakukan agar para petani dapat mengetahui penyakit
baru yang ada pada padi, dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sebaiknya dilakukan pengujian yang lebih banyak dan lebih luas. Mungkin itu saja penjabaran yang saya dapat lakukan. Uh, Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.